Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dimensi Lain yang akan menguak misteri dari dua dimensi. Masih bersama saya Hilaleo, dan tentunya pada malam ini saya kedatangan narasumber yang kemarin sempat terpotong ceritanya. Ceritanya tentang korban santet. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum narasumber saya melanjutkan cerita ini, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe. Sekarang kalian berada dalam segmen podcast Dimensi Lain. Ya, terima kasih Amel sudah menyempatkan waktunya hadir lagi di channel Dimensi Lain. Kita melanjutkan cerita yang sempat terpotong kemarin. Di part 2 ini sudah siap untuk berbagi pengalaman kepada sahabat Dimensi Lain? Bismillah, siap. Oke, kelanjutan cerita dari kemarin itu seperti apa? Jadi gini kan udah pada minta maaf ya. Udah pada minta maaf, termasuk Amel. Amel sendiri udah minta maaf karena di sana udah bener-bener pasrah. Udah tidak memungkinkan, suasana udah panas, udah kayak lelah, nyerah aja percuma. Kasihan juga ngelihat bapak terus-menerus kesakitan. Sekarang kalau misalnya dilanjutin, titik penemuan endingnya yang pengen bener-bener kayak ngerasa bapak sembuh lagi itu susah. Di mana titiknya? Jangankan pengen nemui titik dari salah satu itu yang nyantet bapak. Sekarang aja ditambah sama adik sama kakaknya. Bener-bener di sana udah nyerah aja, ikhlasin aja. Lebih baik lihat bapak kayak udah nggak ada tapi tenang, daripada ngelihat bapak ada di samping tapi kesakitan. Di sana kakak sempat bilang gini, percuma kita nyerah, kita masih butuh bapak. Kita masih butuh sosok ayah buat kedepannya. Kamu belum ngerasain gimana rasanya pengen benar-benar butuh bapak dan pengen ada bapak di samping. Bilangnya gitu. Oke, terserah, ngikutin aja. Cuman saya sebagai anaknya nyerah karena apa? Karena udah gak mau ngelihat ayah kesakitan. Di sana berusaha terus mencoba, akhirnya keluar beberapa benda. Dari hal paku, kayak potongan seng, kayak beling, pecahan beling kayak dari bubuk yang halus, kelihatan banget, keraba banget dari tangan. Bener-bener keraba banget. Cuman anehnya gini, potongan beling ada yang besar, ada yang kecil, ada yang halus. Yang kecil sama yang besar tidak melukai tangan, namun yang halus bener-bener tajam. Itu sangat ganjil. Serbuk. Ganjil sangat banget. Lembut tapi melukai tangan. Nah, di sana benar-benar Amel enggak ngadepin bapak kejadian itu lagi dalam hal mungkin adalah beberapa hari atau seminggu. Karena benar-benar udah nggak sanggup. Harus ngelihat bapak kesakitan. Cuman ngedenger cerita bahwa di sana bapak benar-benar membutuhkan semuanya anak yang ada di samping. Otomatis di sana Amel ditelepon, cuman Amel berbicara, mohon maaf karena Amel benar-benar udah nggak sanggup, udah nggak bisa lagi ngelihat bapak kesakitan. Namun di sana Amel berpikir, saya tetap butuh sosok ayah. Walaupun saya benar-benar ikhlasin. Di sana Amel langsung balik lagi namanya ayah, dan di sana kondisinya makin parah. Lalu di sana keluar lagi, diasinin lagi, keluar lagi, sok paku, benda paku lagi. Sangat banyak berarti dalam tubuhnya ya? Banyak banget. Di sana keluar lagi benda paku, namun itu hasilnya tidak kayak seperti semula. Kayak yang mau dicabut tapi ke dalam enggak. Tapi di sana pas mau dicabut dia langsung jatuh. Jadi nggak mau kena tangan. Begitu mau disentuh dia langsung cepat untuk keluar.
Tapi kan di sana posisinya ada ember, Ya. ada air. Ember sama muka Bapak jauh. Tapi kenapa waktu jatuh paku bukan ke selimut, bukan ke lantai, tapi ke air. Oke. Jadi udah ada di air. Misalnya jarak 1 meter, posisi tubuh dan ember, tapi begitu keluar barang itu masuk ke dalam air Iya. itu. Oke. Entah itu kepanasan atau apa. Ya. Gak tahu ya. Cuma di sana kirain cuma 1. Ternyata paku 3 dan seng yang bener panjang. Oh. Entah itu seng dari mana keluarnya, nggak ada yang lihat. Tiba-tiba ada di Tiba-tiba dalam air ada. itu. Iya. Nah, Namun di sana tapi setelah begitu keluar benda tersebut masuk ke dalam air, apa yang dirasakan? masih tetap sakit. Belum hilang. Belum. Karena di hari itu bener-bener ngeluarin hampir semuanya. Karena di sana udah bener-bener anak-anak udah pasrah, Iya. tapi pengen tetap berusaha. Iya. Di sana terus-menerus sampai subuh, ngaji terus-menerus, dikeluarin, hasilnya keluar semua. Dari benda paku, bubuk beling, kayak tajaman, hal-hal tajam, semuanya dari paku. Otomatis di sana bener-bener balik ke semula yang awalnya bilangnya bersih. Otomatis pada nangis, terharu, dan di sana bener-bener kayak, wah bapak gue sembuh, udah terakhir ini. Namun di sana salah. Tapi mohon maaf, pakunya itu fisiknya paku baru, apakah pakunya sudah karatan atau gimana? Udah karatan, Udah karatan. udah karatan, udah nggak layak dipakai. Oke. Kalau misalkan lihat dari bangunan rumah nih, ada kayu kan, Iya. terus ditancepin paku, masih bisa dong kepake. Karena walaupun karatan atau gimana masih bisa. Iya. Ini kayak karatan paku, Tapi karatnya udah ngedaging gitu ya? kayak dilumuri Iya, iya, semen. Iya. Nah kayak Oke. gitu. Di sana udah bener-bener kayak wah pasrah. Lalu sengnya juga sama, Karat juga. karat, nggak ada sama sekali yang baru. Cuma di sana aneh, apakah ini benda ini dari dalam tubuh bapak udah lama, Ya. atau baru? Kalau emang bener baru, ya pasti kelihatan baru. Posisinya gitu kan. Namun di sana benar-benar pasrah, benar-benar adalah nyerah. Namun di sana bapak bilang, bapak sembuh. Langsung ada nada bicara, Ya. bapak sembuh. Namun banyak kejanggalan. Udah bilang, bapak sembuh, alhamdulillah. Namun di belakang ada yang ngikutin. Kayak ngerasa ada yang nepuk Ke tubuh bapak. tubuh Amel. Oke. Ada yang nepuk bilangin, bapak lo belum sehat. Nepuk sambil berbisik berarti. Masih ada sebagian. Dan ke kakak sama. Namun di sana nggak percaya, karena bapak yang ngerasa, bapak yang bilang dari mulutnya sendiri, bilangnya bapak sehat. Dan besoknya pagi-pagi kalau nggak salah jam 8, bapak keluar bawa motor sendiri jalan-jalan di hari Minggu kalau nggak salah, di hari Minggu itu. Dan saking senangnya lihat bapak sehat, langsung diajak main. Karena ngelihatnya udah sehat, udah bener-bener kayak orang nggak sakit, bukan orang bangun sakit. Aktivitas sudah kembali normal. Iya, udah bisa bekerja siang, udah pokoknya mah semuanya aktivitas bisa. Bertahan berapa lama? Cuman beberapa jam. Jam 11 malam kambuh lagi. Jadi dari awal mula sampai cerita tadi itu, setiap malam itu pasti merasakan sakit. Pasti. Oke. Namun di sana keluar benda yang kayak paku, seng, udah nggak ada. Stop terakhir Udah stop yang terakhir. tadi. Ya. Untuk beberapa benda lebih dari 10 itu keluar. Stop di sana. Namun tengah malam kejanggalan yang benar-benar terjanggal. Sakit di kepala, di bahu sama di perut. Berbarengan. Iya. Namun di sana nggak ada benda hal apapun. Singkat cerita, 2 hari ke depan di sana dilarikan ke rumah sakit. Iya. Karena udah dibacain Yasin, udah benar-benar disolawatin, Iya. nggak ada yang keluar sama sekali. Nggak seperti biasanya. Oke. Di sana kena rongsen dan terlihat
kayak ada gumpalan rambut. Oh. Gumpalan rambutnya kayak ngerasa kita kalau misalkan mau dirongsen kepala nih, adalah gumpalan Iya. rambut. Nah kayak gitu. Itu gumpalan rambut hasil ronsen di bagian tubuh sebelah mana? Bagian perut, Bagian perut. bagian perut banyak gumpal. Oke. Dan setelah itu? Setelah itu nggak percaya, karena diyasinin nggak ada keluar. Ya mungkin karena emang rambut nggak bisa keluar sendiri. Hasil medis mengatakan apa? Normal. Bukan, itu bukan kayak ilmu gaib atau apa. Itu normal, cuman penyakit biasa. Makanya di sana percaya. Iya. Di sana percaya karena benar-benar wah bapak gue berarti sembuh. Cuman penyakit dalamnya, Iya. infeksi atau apalah, Iya. segala hal macam, kegores atau apa. Cuma di sana benar-benar punya rasa penasaran. Karena di sana ada dua, ada gumpalan rambut sama rambutnya kayak dikepang, tapi panjang besar. Akhirnya di sana dipulangin, nggak jadi dirawat. Dipulangin, manggillah kiai. Manggil kiai. Di sana benar-benar kata kiai, mohon maaf, tertolong. Alhamdulillah, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ini bisa dibilang kayak operasi gaib. Oke, di sana udah benar-benar kayak udah pasrah aja, bantu doa aja. Dengan keluarga dulu. Iya, doa aja. Karena di sana kiai tiba-tiba ngeluarin kayak ya operasi gaib gitu, kayak benda tajam, operasi gaib. Otomatis di sana pada kaget. Mau diapain? Takutnya kayak mau dibunuh tiba-tiba. Nah, di sana singkat cerita kiai minta bantuan doa. Didoain, disalawatin. Lalu bapak kayak dioperasi gaib, tapi tidak merasakan sakit. Kan biasanya adalah rasa sakit sedikit demi sedikit kan. Cuman kiai juga aneh, bingung, kenapa nggak ngerasain? Biasanya beberapa pasien walaupun operasi gaib atau gimana pun juga ada ngerasain sakit. Ada. Ini nggak ada. Bahkan bapak santuy. Kayak bisa dibilang orang nggak ngapa-ngapain, nggak kayak dicubit atau gimana. Tidak merasakan apapun sedikit. Nggak ada. Nggak dibius, nggak apa. Langsung. Cuman di sana kayak darah tuh langsung berceceran di mana-mana, muncrat. Ya walaupun tahulah namanya juga di perut ya kan, pasti keluar darah banyak. Alhasil barang itu keangkat. Dan benar. Itu gumpalan rambut. Awalnya benar gumpalan kayak pisin kecil, cuman penuh. Nah, mohon maaf nih saya potong. Dari barang yang keseluruhan itu yang keluar dari dalam tubuh Bapak Amel, ada disimpan nggak sampai sekarang? Nggak ada. Jadi begitu barang itu keluar langsung dibuang? Langsung dibuang. Dibuangnya dilarung kah, dibakar kah, atau? Jadi kayak dibuang, kan ini kata kiai ya, awalnya kan emang disimpan, cuman kata kiai kalau benda ini gak mau balik lagi ke diri sendiri, buang, tapi buang ke sungai. Tapi sambil kayak ngebuang uang, misalkan jadi satu barang itu namanya 500. dilarungkan kan. Oke. Nah di sana kan cuman dari rambut, rambut itu dibakar. Karena rambut tuh kayak pisin kecil, walaupun pisin kecil, tapi numpuk banyak. Kayak ibarat kita. Tapi rambut seger? Enggak, rambut banyak darah. Oh, iya, tapi rambutnya masih seger gitu. Si rambutnya kayak rambut asli maksudnya gitu. Enggak, jadi kayak bisa dibilang rambut sapu injuk. Oh. Keras kan itu kan? Iya. Nah, di sana posisinya kan udah dikeluarin, cuman Bapak masih ngerasain sakit. Di sana masih dilihat, ternyata ada yang lebih parah, lebih sakit. Karena di sana ada gumpalan rambut sapu injuk itu, tapi dikepang, dipelit-pelit, tebal, panjang. Cuman kayak di belitnya tuh kayak memakai kayak tali pocong. Kain kafan. Enggak di kain, cuman pas dikepangnya kayak berbentuk pocong.
Tapi dari rambut Iya. dibentuk seperti pocong. Oke. Di sana alhasil udah beres, udah bilang kata kiai udah beres. Ya di sana ngerasa alhamdulillah bapak sembuh, udah gak ngerasain apa-apa. Cuman kata kiai lihat dulu 3 hari ke belakang, ke depan. Kalau misalkan emang bener nggak ada lagi rasa sakit atau apa, nanti sembuh. Ya. Di sana ngedenger. Cuman abis dari sana paginya dilarikan ke rumah sakit karena pengen bener-bener sembuh kan nih. Walaupun itu bukan obat secara medis. Ya. Sana dilarikan. Alhasil cuman 2 hari. Pulang, alhamdulillah gak ngerasain apapun lagi. Cuman pindah ke Amel. Oke. Berarti sampai di situ penderitaan Bapak selesai. Penderitaan Bapak selesai. Tapi itu masalah belum selesai. Hanya di Bapak yang selesai. Dan penyakitnya malah pindah ke diri Amel. Dari Bapak selesai. Oke. Cuman apa Bapak, yang dirasa dari Amel? Dari Amel cuman ngerasa ngantuk. Jadi pulang sore jam 2 atau jam 3 pulang dari rumah sakit, Amel ngerasa ada cucian baju. Amel ngerasa pengen nyuci dulu. Pak, Amel nyuci dulu, nggak akan nungguin. Ya. Amel nggak ngerasa habis nyuci atau mau nyuci tuh nggak ngerasa ngantuk sama sekali. Amel masih segar, kayak ngerasa wah, karena Amel beres mandi kan, jadi kayak ngerasa wah seger nih, capek langsung mandi seger. Di sana nggak ngerasa ngantuk atau apapun segala macam, enggak. Di saat Amel menjemur baju, beres menjemur baju, Amel mau nungguin Bapak, tapi di sana tiba-tiba mata Amel benar-benar ngantuk. Berarti itu awal mula reaksi yang dirasa sama di Amel. tubuh Amel. Ya. Oke. Di sana Bapak mungkin karena raganya belum semuanya full punya Bapak atau ada arwah Bapak semuanya full. Ya. Bapak di sana sampai marah. Bilang aja kalau kamu gak mau nungguin Bapak. Bapak sehat kamu gak terima atau kamu bersekongkol. Ya, masih kayak gitu. Cuman Amel udah gak mau debat, udah gak mau pusing karena Amel ngerasain di diri Amel beda. Ya. Akhirnya Amel tidur di rumah nenek. Amel tidur di rumah nenek hampir lebih 24 jam. Amel ngerasain itu tidur cuma 1 jam. Oke. Tapi di sana banyak keluarga yang menggedor pintu dan tiba-tiba si pintu kekunci sendiri. Dari dalam. Dari dalam. Amel dari seharian itu gak ngerasain haus, gak ngerasain lapar. Cuman Amel di sana tidur. Dia tapi ngetok pintu sekeras apapun nggak kedengar. Okay. Yang dirasain Amel itu posisinya di sana Amel tidur 1 jam. Karena ngelihat waktu Amel tidur kayak ngerasa jam 8 malam. Ya. Dan Amel tidur jam 4 sore. Bangun jam 9 malam besoknya. Hampir 24 jam lebih dong. Ya. Sehari lebih. Cuman Amel kebangun di sana. Dalam mimpi Amel ada yang ngebangunin. Bangun. Banyak keluarga yang khawatir. Di mimpi tersebut. Di mimpi. Ya. Banyak keluarga yang khawatir. Amel di sini sendirian. Amel belum makan. Amel belum minum. Amel bangun. Amel kenapa? Entah itu suara cewek atau cowok, bener-bener nggak kedengar kayak jelas. Cuman ngebangunin. Akhirnya di sana bangun dan membuka pintu, kok dikunci. Ya. Tapi orang luar ngerasa itu dikunci di dalam. Tapi Amel ngerasa sendiri nggak ada kunci di dalam. Malahan Amel sendiri ngerasa kok dikunci di luar. Ya. Ya. Emang salah ya Amel pengen bangun terus nungguin Bapak. Di sana akhirnya Amel ngegedor, gak ada yang nyaut. Amel telepon, adalah yang nyaut. Dan buka lah Amel sendiri yang ngunci. Dalam 1 jam itu berbelit-belit nyali kunci. Akhirnya tiba-tiba ada di saku Amel. Padahal Amel nggak pakai celana atau baju yang ada saku. Ya. Gak ada sama sekali. Tiba-tiba ada di saku. Terus dibuka, lalu pada khawatir, pada meluk Amel, tiba-tiba pada nangis. Kenapa? Amel tidur cuma 1 jam. Kenapa pada sok kayak orang ketakutan atau Amel abis hilang? Lu tidur 24 jam lebih. Lu tidur sehari lebih. Orang rumah udah pada nangis. Ya. Kirain lo nih
meninggal. Orang meninggal, masa gue bangun lagi? Nah, di sana skip ceritanya. Singkat cerita, di sana Amel nungguin bapak. Pokoknya di sana Amel nyuci, beberes lagi. Tiba-tiba Amel ngantuk lagi. Pas mau bangun, udah gak bisa jalan. Siapa? Amel. Dari pinggang sampai ke ujung kaki gak bisa gerak. Tapi mati rasa atau enggak? Mati rasa. Mati rasa. Kayak ibaratkan kita lumpuh nih. Iya. Tapi cuma sebagian. Iya. Nggak ngerasain kaku. Disentuh pun nggak kerasa. Enggak. Oke. Bahkan Amel minta, udah sembur aja pakai air panas, tapi yang benar-benar panas. Nggak ada reaksi. Nggak kerasa sama sekali. Padahal itu benar-benar air panas mendidih. Iya, iya. Nggak kerasa. Coba pakai air dingin, pakai es, atau gimana hal? Masih Nggak. nggak kerasa. Dari pinggang ke ujung rambut kaku. Cuman ngerasanya gini ya, yang sangat bener-bener aneh. Kayak bukan lumpuh, ibaratkan mati sebelah. Jadi kuning nggak ada darah. Ya. Bisa dibilang kalau kata orang tua penyakit kuning. Iya, iya. Tapi kalau emang bener itu penyakit kuning bisa dong digerakin. Betul. Ini enggak. Lalu di sana Amel nggak ngerasa itu pindah ke Amel atau ada hal-hal gue pindah ke Amel secara langsung. Cuman di sana Amel minta tolong antar ke dokter dong. Pengen lihat apakah ini dari lambung atau pusing Amel atau kecapean gimana. Dan tiba-tiba dokter nggak sanggup, dilarikan ke rumah sakit. Dengan alasan? Gak tahu. Tidak ada alasan. Cuman bilang nggak sanggup. Oke. Belum diperiksa apapun, baru ditidurin, langsung bilang gak sanggup. Baru lihat gak sanggup. Belum dicek darah, belum ditanya kenapa. Begitu masuk buka pintu langsung gak sanggup. Dilarikan ke rumah sakit, namun Amel nolak. Tiba-tiba nolak, kayak ngerasa gue sembuh, gue gak ngapa-ngapain, gue gak sakit. Masa bapak baru sembuh gue harus sakit? Enggak dong. Ya. Sampai bilang kayak gitu, kayak benar-benar percayain diri. Nah di sana khawatir, ada seminggu lebih Amel di sana sakit, nggak nyadarin diri. Cuman Amel ngobrol, cuman Amel dapat video doang. Lihat seminggu ke belakang kamu. Lah, orang seminggu ke belakang dari mana? Orang gue kemarin baru dari dokter. Ya. Bilang kayak, dari dokter mananya? Lu siapa? Bilangnya gitu. Gue Amel. Ini dari Amel. Lu seminggu ke belakang ditanya, lu bukan lu. Terus siapa? Amel bilang kayak, bukan. Ya terus siapa? Badan lu tiba-tiba kecil, gemuk. Lah, Amel biasa aja. Jadi apa yang dirasa oleh Amel dan apa yang dilihat oleh orang lain itu berbeda. Beda. Dari keseharian, dari apa yang dilakukan itu berbeda. Beda. Sangat beda. Amel jauh. melakukan A dan Amel merasakannya A, tapi yang dilihat oleh orang lain itu B. Iya. Oke. Lebih ke ngawurnya lagi, yang dirasain Amel A atau B, yang dilihat orang lain Z. Jadi sangat jauh ya. Ya. Bener-bener jauh. Lalu yang dilihat dari video itu juga, Amel ngerasa baik-baik. Gak ngerasain diri Amel beda. Cuman kalau orang lain yang ngelihat itu beda. Oke. Lalu di sana Amel tiba-tiba kayak, mama Amel kan jauh ya di Palembang. Kayak ngerasa, wah ada mama nih. Terus Amel dikasih uang. Padahal di sana kakak bilang, apaan? Mama aja nggak pulang ke Bandung. Mama aja masih nunggu instruksi dari orang bis. Bilangnya, apaan sih? Mama barusan ngasih uang. Udah kayak gitu. Terus kayak punya hayalannya tuh gini, gue mau sekolah, motor gue jangan dipakai. Kalau bisa mandiin kembang. Itu ingat secara sadar. Amel yang ngucap. Amel yang ngucap. Oke.
Begitu ada yang minjem motor, Amel ngerasa kuncinya ada di Amel. Padahal Amel gak megang sama sekali. Bahkan dari HP, dari uang yang dikasih mama, bahkan dari kunci motor atau segala hal macam yang hayalan Amel ada di Amel, itu gak ada. Gak ada. Entah itu makhluk gaib yang ngerasa menyerupai benda-benda itu, atau hayalan Amel terlalu tinggi. Namun di sana kakak selalu bilang, ngomong apa sih? Kok gak nyambung? Lalu Amel bertanya, uang Amel mana? Amel pengen beli kuota. HP Amel mana? Namun di sana HP lagi dipegang, baru dikasih. Karena Amel ngerasa baru benar-benar kayak mendingan. Namun di sana kakak bilang gini, apaan sih? Kuota banyak, Amel baru megang HP. Lalu kunci motor mana? Amel kayak benar-benar nada tinggi bukan Amel. Namun di sana Amel sadar. Di sana kayak ngerasa, wah diri saya bukan sih. Amel langsung ngerasain sendiri. Wah ini udah nggak benar. Amel tapi setelah itu apa namanya yang dirasakan setelah kejadian itu ya, yang dirasakan oleh Amel sendiri, penyerangan yang mungkin terjadi dari makhluk atau dari perbuatan seseorang, apa setelah kejadian itu? Amel banyak ngerasa kesakitan di badan, sama kayak bapak. Contohnya kayak gini, kaki kan gak bisa digerakin, namun kalau disentuh sama Amel sendiri sakit. Oh, hanya sama diri sendiri. Kalau orang lain gak kerasa? Kaku semuanya, kayak orang bener-bener lumpuh. Orang-orang mati rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Amel sering pusing. Namun pusingnya berbeda sama sakit biasa. Amel misalkan kayak gini ya, pengen makan tapi bareng-bareng sama bapak, pengen bener-bener ngerasain sembuh bareng. Udah bener-bener di sana bangun, udah bener-bener kayak, wah gue sehat nih, gue bener-bener pengen makan sama bapak, pengen bikin sambal lah, inilah itulah. Pas begitu mau makan, Amel ngerasa itu bukan nasi, kayak ngerasa cacing tercampur kayak ulet. Ngeliat. Terus Amel kan paling suka kalau lagi sakit makan minum air hangat tapi teh. Amel itu nggak sedarah. Tuh, yang diminum itu. Iya. Padahal aslinya teh. Amel sampai bilang gini, apaan sih? Kok Amel disuruh minum darah? Amel itu di sana bercanda. Sambil bener-bener ketawa-ketawa. Di sana langsung bilang, apaan? Ini air teh. Ini nasi. Ini lauk yang dipengen sama Amel. Tapi Amel di sana ngerasa itu cacing sama ulet sama darah. Bener-bener di sana ngerasa kayak beda sama pandangan Amel. Apa sih? Bener-bener beda. Kayak ngerasa apa sih? Amel harus dikasih minum darah. Amel manusia. Amel bukan kayak ngerasa Amel makhluk yang pengen darah atau daging mentah, bukan. Nah, di sana Amel nggak jadi makan karena ngerasa di sana pandangan Amel beda. Yang tadinya pengen makan enak, namun pandangan Amel berbeda. Karena ngerasa ya itu bukan makanan yang dipengen Amel. Lalu di sana Amel ngerasa tetap lapar pengen makan, akhirnya Amel makan. Enak gak enak tetap makan. Tetap dimakan. Namun kayak ngerasa pas minum air teh itu bener kayak darah. Anjir. Kayak ngerasa Amel kayak minum darah. Kayak gimana kita sakit gigi ada darah. Nah kayak gitu. Enak gak enak. Biasanya Amel kalau sakit pahit kalau makan apapun. Ini enggak. Terus pas waktu makan juga ngerasa enak. Lalu bilangnya, ih cacing sama ulet kok enak ya. Mau makan lagi ah. Padahal di sana bukan ulet sama cacing. Bukan darah. Di luar kesadaran berarti ya. Iya. Nah, selain itu apa lagi? Sana Amel akan tidur lagi. Ngerasa Amel bisa gerakin kaki, namun tidak bisa. Sampai-sampai Amel
larikan ke rumah sakit karena mama udah pulang, karena Amel benar-benar terus menerus nelpon mama suruh mah pulang. Amel butuh mama. Iya. Gak apa-apa, pulang aja sama papa. Kalau nggak diizinin sama papa, Amel yang bilang. Iya. Walaupun di sini Amel ada bapak, Amel butuh mama. Akhirnya pulang sama papa dan di sana pada nangis. Awalnya sih sempat bercanda. Wih, anak gue kenapa nih? Sampai digendong lah, inilah itu. Namun di sana langsung nangis. Karena Amel tiba-tiba ngomong ngawur. Sampai bilang gini, mana kunci motor? Mana uang yang dikasih mama? Kok nggak ada? Nah, di sana mulai nangis. Amel di luar sadar. Karena di sana langsung mama bilang, udah larikan aja ke rumah sakit. Dilarikan ke rumah sakit. Yang biasanya di IGD cuma 1 jam, 2 jam. 2 hari Amel di IGD. Karena dokter sama suster udah nggak tanggung jawab. Udah nggak nerima. Karena benar-benar ini bukan yang harus dirawat di sini. Ini harus ada rujukan. Namun di sana ada Amel nggak mau. Karena Amel udah benar-benar nggak kuat. Kalau Amel dirujuk, Amel nggak akan kuat di jalan. Amel bilang gitu. Di sana akhirnya nunggu sampai ada keputusan. Amel nyari ruang buat nginap. Namun Amel di sana di rongsen dulu kan. Nggak ada hasil apapun. Amel sehat. Cuman tiba-tiba nyerang ke lambung. Penyakit lambung. Padahal Amel gak ngerasa sakit perut atau melilit, enggak. Cuman tiba-tiba 2 hari setelah dirawat, Amel ngerasain kalau perut dipegang, sedikit aja dipegang, sakit. Kayak ngerasa kita ada pisau nih atau kejedot ke pintu, ngerasa sakit. Tiba-tiba kayak gitu. Padahal di sana Amel kayak ngerasa Amel gak sakit apa-apa. Amel gak ngerasain punya penyakit. Padahal di sana benar-benar kritis. Di sana selama 2 minggu Amel dirawat, Amel gak sadar. 2 hari mau pulang, setelah 2 minggu dirawat gak sadar, 2 hari mau pulang, Amel ngelihat sosok saudara Amel, namun itu orang lain. Ngeliat, wah, mah itu si A, kok ada di sini? Lagi main ya? Bukan, itu si C, itu orang lain. Itu si A. Itu jadi ngawur saya. aja ya? Iya, kayak itu paman saya. Lalu tiba-tiba yang pertama kejanggalan di diri Amel tuh gini. Udah ngawur ngomong, otomatis kan kayak ada hordeng kan? Hordeng per kamar gitu kan. Tiba-tiba di luar nalar, Amel tiba-tiba sadar 100% dan ngelihat sosok di atas lampu bergelantungan. Sosok apa itu? Sosoknya kayak kain putih, gak ngeliatin muka, rambut panjang. Amel di sana ketakutan, bener-bener takut, nangis kecer. Tengah malam jam 12:30 atau jam 1. Mungkin seperti Kunti ya? Iya, namun di sana nggak ada yang bangun. Ada yang bangun cuma tetangga. Itu pun udah kejadian sejam, tapi sosok itu masih ada. Dan di sana ngebangunin mama Amel sama papa Amel, tapi nggak bangun. Karena ngerasa ya Amel tidur, mereka ngelihat Amel tidur. Namun sosok tetangga itu bukan tetangga asli, kayak makhluk gaib. Di sana dibangunin, tetap nggak bangun. Lalu Amel jatuh karena benar-benar takut. Di sana Amel bilang, pulang. Amel takut. Amel teriak sekencang mungkin, gak ada yang bangun. Padahal di sana jadwal pengecekan dokter gak ada sama sekali. Di sana Amel bangun, lalu Amel minta pulang. Mah pulang yuk, gak kuat takut. Di sana mama bener-bener, apa sih Amel belum sembuh, mama pengen Amel sembuh dulu. Ya udah, tapi mama tidur ya di sini. Iya. Mama tidur di sini. Tapi Amel gak ngerasa mama tidur ada di samping Amel. Amel ngerasa mama ya tidur di bawah. Udah, mama Amel ada di samping Amel. Amel sampai bilang, "Mah, bangun. Tolong Amel."
Amel nggak bisa gerak. Ya. Amel pengen ke air. Di sana tiba-tiba bangun, ditolongin ke air, tapi di sana Amel nggak ngelihat air bening, kayak darah, tapi darahnya coklat. Di dalam ember. Air dari shower Oke. keluarnya kayak gitu. Di dalam ember itu udah gak karuan, udah tercampur kayak apa. Makanya Amel dari shower. Ya. Dan ternyata yang keluarnya kayak darah coklat. Amel takut di sana. Langsung kayak Amel minta air aqua aja. Namun di sana tetap keluar darah. Ya udahlah. Di aqua juga sama. Iya. Ya udahlah, pakai aja. Karena Amel tidur, nyenyak gak nyenyak. Paginya Amel bangun, ngawur lagi. Nggak tahu ngomong apa. Dinya ngawur. Dan di sana Amel udah diperbolehkan pulang. Ya. Amel pulang, namun mama tiba-tiba gak ngizinin Amel pulang ada di Bandung. Amel pulanglah ke Palembang. Udah nyampe Palembang, setelah 3 hari 2 hari di perjalanan Amel nyampe ke Palembang. Amel di sana tiba-tiba sembuh. Amel bisa jalan. Amel benar-benar sembuh. Oke. Namun sama kayak bapak kejadiannya. Jam 11 malam. Sama. Amel kambuh. Cuman Amel di sana nggak ngerasain Amel diguna-guna. Ya. Amel nggak ngerasain. Nggak ada pikiran ke Enggak. sana. Di sana Amel benar-benar nggak karuan tidur. Pengen benar-benar kayak anak kecil. Pengen dimanja, pengen ada mama, gelendotan sama mama. Ya. Nah di sana Amel dipeluk sama mama, benar-benar ada di samping mama. Besoknya mama ke orang bisa. Gitu Christine sembuh, langsung ditelepon. Oke. Karena kakak sakit. Ya. Berlanjut dong. Oke. Nah, sebelum berlanjut, berarti perjalanan dari bapak sakit dan terselesaikan, sembuh dan pindah ke Amel. Sekarang berlanjut ke kakak. Iya. Nah, sebelum kita berlanjut ke kakak, ditahan dulu ceritanya. Nanti kita lanjutkan di part ketiga. Gitu. Terima kasih Amel untuk waktunya sudah mau berbagi cerita di channel Dimensi Lain. Oke, inilah pengalaman cerita dari Amel. Masih penasaran kelanjutan dari ceritanya Amel? Tunggu di part ketiga. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita pengalamannya di channel Dimensi Lain, bisa hubungi di sosial medianya Dimensi Lain. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.